Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai aplikasi fungsi dalam ekonomi. Salah satu di antaranya yaitu terkait fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Nah, yang pertama yang akan kita bahas mengenai fungsi permintaan atau demand. Di sini di dalam ilmu ekonomi ya disebutkan bahwa konsep tentang permintaan itu ya di sini konsep tentang permintaan itu merupakan bagian yang penting. Fungsi permintaan sendiri adalah persamaan yang menunjukkan hubungan antara jumlah sesuatu barang yang diminta dan semua faktor-faktor yang mempengaruhinya. Seperti itu. Jadi di sini fungsi permintaan itu adalah hubungan antara jumlah suatu barang yang diminta dalam artian di sini diminta oleh konsumen ya, dan semua faktor yang mempengaruhinya. Faktornya apa saja? Misalnya terkait harga dan terkait pendapatan konsumen, terkait selera konsumen, seperti itu ya. Itu faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jadi fungsi permintaan akan sesuatu barang. Jadi di sini fungsi permintaan akan sesuatu barang ditunjukkan dengan persamaan seperti ini. Jadi di sini pakai KIEK atau biasanya banyak menggunakan KIDE ya, karena KIDE itu adalah demand gitu. Jadi KIDE fungsi permintaan di sini juga pakai KIEK juga nggak masalah seperti itu. Nah, di sini KIEK itu adalah jumlah barang yang diminta ya akan berbanding lurus dengan harga barang. Harga barang di sini kenapa ada X ada Y, karena kan harga barang itu banyak ya, ada harga barang A, harga barang B, harga barang X, harga barang Y gitu ya. Terus ada pendapatan konsumen. Jadi permintaan itu juga tergantung dari pendapatan konsumen ya. Nah, setelah itu ada selera konsumen seperti itu. Nah, kita lanjut ya, mungkin langsung ke contoh ya. Nah, sebelum ke contoh di sini dikatakan bahwa di dalam grafik sumbunya digunakan untuk menunjukkan harga per unit. Kalau kita buat grafiknya ada X ada Y ya. Nah, sumbu Y di sini untuk harga ya, ini harga. Sementara untuk X sendiri itu menunjukkan barang yang ditawarkan atau jumlah barang yang nanti diminta. Di sini untuk Q, di sini untuk P-nya nanti. Nah, di sini contohnya 10 jam tangan merek tertentu akan terjual kalau harganya ini dalam ribuan ya. Misalnya nih, harganya itu yang pertama itu 80.000 dan 20 jam tangan akan terjual bila harganya itu 60.000. Jadi kalau harganya itu 80.000 maka yang terjual adalah 10 jam tangan. Tapi kalau misalnya harganya 60.000 maka yang terjual adalah 20 jam tangan. Nah, diminta di sini adalah tunjukkan bentuk fungsi permintaannya dan gambarkan grafiknya. Jadi diminta fungsi permintaannya dan gambar grafiknya. Nah, di sini yang kita gunakan untuk menentukan menentukan fungsi permintaannya menggunakan apa. Nah, fungsi permintaan itu sendiri sama halnya dengan persamaan garis lurus seperti itu. Maka di sini yang kita gunakan adalah rumus garis lurus dengan cara mengganti X itu ya dengan Q dan Y itu dengan P. Jadi kan rumusnya Y min Y1, Y2 min Y1, X2 min X1, X min X1 seperti itu. Nah, kita ganti nih. Y itu kita ganti dengan P, maka P min P1 sama dengan P2 ya, P2 min P1, Q2 dan Q1. Untuk di sini Q min Q1 seperti itu ya. Jadi ini sebenarnya dari rumus persamaan garis lurus. Ini rumusnya. Nah,
Setelah itu kita masukkan P1-nya adalah ketika harganya yaitu 80.000, maka Q1-nya itu 10. Ketika Q2-nya 20, maka P2-nya 60. Kita masukkan nih, kita substitusikan ke rumus ini, maka diperoleh P min 80, 60 min 80 per 20 min 10 dikali Q min 10. Jadi P min 80 ini 60 dikurang 80 itu 20 kurang 10 itu 10, jadi min 20 dibagi 10 itu adalah min 2, ini min 2, maka min 2 dikali Q min 10, jadi dapatnya min 2Q plus 20 yang ini, jadi P min 80. Jadi kita tuliskan, kita positifkan Q nya, pindah ruas, jadi 2Q plus P min 100 sama dengan 0. Nah, persamaan di sini kan persamaannya tadi 2Q sama dengan 2Q plus P, 2Q plus P, oke, min 100 sama dengan 0. Jadi kita bentuk ke dalam Q sama dengan, di sini 2Q, maka di sini 100 min P, jadi Q-nya adalah 100 min P per 2. Jadi kalau kita bagi, jadi Q sama dengan 50 min 0,5 P. Jadi ini adalah fungsi permintaannya, atau QX-nya, atau QD-nya juga boleh. Jadi ini adalah fungsi permintaannya, yaitu QD sama dengan 50 min 0,5 P. Nah, gambar grafiknya seperti ini. Nah, di sini saya tidak akan menjelaskan mengenai bagaimana cara membuat grafiknya. Nanti kalian saya akan diskusikan dengan kalian, akan bertanya kepada kalian, atau kalian harus menjawab bagaimana sih membuat grafik ini. Jadi kenapa dari persamaan ini bisa muncul grafiknya seperti ini, ya. Oke, saya lanjut ya. Nah, untuk contoh yang kedua, ini masih di fungsi permintaan. Suatu fungsi permintaan ditunjukkan oleh persamaan. Jadi ini adalah fungsi permintaan, persamaannya ya. Persamaannya adalah Q min 25 min 5P. Pertanyaannya adalah, berapakah jumlah yang diminta bila harga permintaannya bila harganya itu Rp3? Oke, berapa jumlah yang diminta? Yang kedua, oke, misalkan jumlah yang diminta adalah 18 unit. Berapakah tingkat harga yang berlaku? Jadi kalau misalnya yang diminta itu 18, berarti harga yang berlaku pada saat itu berapa? Seperti itu. Nah, yang ketiga, kalau barang tersebut adalah barang bebas atau tidak mempunyai harga, oke, tidak mempunyai harga, berapakah jumlah yang diperlukan oleh konsumen? Nah, sedangkan pertanyaan yang keempat adalah, berapakah harga tertinggi yang mau dibayar oleh konsumen? Jadi harga tertingginya berapa? Jadi dari dari persamaan ini kita diminta untuk menentukan banyaknya barang yang diminta ketika harganya itu Rp3. Terus kita diminta menentukan jumlah yang diminta menentukan harga ya, harga ketika yang diminta itu 18 unit. Terus yang ketiga, kalau barang tersebut adalah barang bebas, kita diminta untuk menentukan berapa jumlah barang yang diperlukan oleh konsumen. Dan yang keempat, berapakah harga tertinggi yang mau dibayar oleh konsumen, seperti itu. Oke, baik, kita jawab satu persatu. Yang pertama adalah kita diminta untuk menentukan jumlah yang diminta ya, yang diminta jika harga permintaannya itu Rp3. Artinya di sini yang kita ketahui adalah P-nya adalah 3 ya. Nah, P-nya 3. Kalau P-nya 3, Q-nya berapa sih? Seperti itu gitu ya. Jadi karena P-nya 3, maka Q-nya adalah kita tinggal substitusi nilai P itu ke persamaan Q sama dengan 25 min P, maka diperoleh nilainya adalah 10, seperti itu. Jadi dapat kita
dapat kita simpulkan jumlah yang diminta pada harga Rp3 per unitnya itu adalah 10 unit. Jadi kalau kita mematok harga barang itu adalah Rp3, maka kemungkinan yang diminta oleh konsumen hanya 10 unit, seperti itu. Oke, kita lanjut yang kedua, yaitu menentukan harga ketika yang diminta itu 18 unit, seperti itu. Oke, jumlah yang diminta 18 unit, artinya itu Q-nya adalah 18. Oke, jadi Q-nya 18, maka yang ditanya itu adalah P-nya berapa. Oke, nah di sini 18 sama dengan 25 min 5P, 5P 25 min 18, jadi didapat P-nya itu sebesar 1,4. Oke, 1,4 rupiah. Jika harganya itu 1,4 rupiah, maka jumlah barang yang diminta itu adalah sebanyak 18 unit, seperti itu. Nah, yang ketiga, di situ pertanyaannya adalah jika barang itu adalah barang bebas atau tidak mempunyai harga, berapakah jumlah yang diminta oleh konsumen? Jadi P-nya 0. Kalau P-nya 0, maka Q-nya adalah 25. Jadi tinggal kita substitusikan saja nilai P-nya ke persamaannya. Jadi maksimumnya adalah 25 unit, seperti itu. Nah, yang keempat. Yang keempat adalah berapakah harga tertinggi yang mau dibayar oleh konsumen? Ini nomor 4 ya. Jika sangat tinggi, maka konsumen tidak mau membeli barang tersebut. Ya. Jadi pada saat harga tertinggi, artinya konsumen tidak ingin. Jadi diumpamakan kalau harga tinggi itu konsumen tidak ingin membelinya, seperti itu. Nah, jadi pada saat kita ditanya harga tertinggi, maka otomatis Q itu pada saat Q 0 itu adalah harga tertingginya pada saat Q-nya 0. Maka jika Q-nya 0, maka P-nya itu kita peroleh adalah 5. Jadi harga tertinggi dari barang itu adalah Rp5, seperti itu. Jadi kita tuh harus harus kalau di dalam ilmu ekonomi itu, kalau sistemnya itu kita harus mematok barang kurang dari Rp5 per unit agar barang itu bisa dibeli oleh konsumen, seperti itu. Itu dia contoh-contoh dari fungsi permintaan ya, fungsi permintaan atau demand. Oke, kita lanjut ke fungsi penawaran. Nah, di sini untuk fungsi penawaran sendiri dikatakan bahwa fungsi penawaran itu menghubungkan harga barang di pasar dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen, seperti itu. Jadi keterhubungan antara harga dengan jumlah barang yang ditawarkan. Menurut hukum penawaran itu pada umumnya bila harga suatu barang itu naik, maka jumlah yang ditawarkan akan semakin naik gitu. Jadi dia kalau misalnya harga barangnya tinggi, maka jumlah yang ditawarkan juga akan tinggi. Di sini untuk sumbu Y digunakan untuk harga setiap unit ya, harga barang setiap unit, sementara sumbu X itu untuk jumlah barang yang ditawarkan. Untuk bentuk umum fungsi penawaran itu adalah Q sama dengan A plus BP. Untuk Q itu adalah banyaknya barang ya, banyaknya barang yang ditawarkan atau jumlah barang yang ditawarkan. A itu merupakan konstanta, sementara B itu adalah kemiringan ya, dan P itu adalah harga barang, seperti itu. Nah, kita masuk ke contoh. Di sini dikatakan jika harga kamera jenis tertentu itu harganya 65
di sini 1000 ya, maka ada 125 kamera yang tersedia di pasar. Kalau harganya 75, maka di pasar akan tersedia 145 kamera. Tunjukkan persamaan kurva penawarannya. Untuk rumusnya hampir sama dengan rumus permintaan, yaitu menggunakan Y min Y1 sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1 X min X1. Untuk simbol Y diganti dengan P dan simbol X diganti dengan Q ya. Jadi P nya sendiri berarti kan rumusnya P min P1 sama dengan P2 min P1 per Q2 min Q1 dikali Q min Q1. Kita masukkan ke rumusnya semua, masukkan nilai P nya ya, dan Q nya. Q1 nya 125, P2 nya itu 75 min 65, 145 min 125. Di sini ini ada kekeliruan ya, di sini adalah minus karena di sini 1/2 dikali 1 negatif 125 itu adalah negatif 62/1/2, maka diperoleh nilai P nya itu adalah setengah Q plus 2 1/2. Jadi ini semuanya di kedua ruas dikalikan 2, maka hasilnya adalah 2P plus sama dengan 2P sama dengan Q, plus 2. Jadi di sini bukan 5 ya, tapi 2. Jadi kalau kita buat ke dalam Q, maka sama dengan 2P min 2. Ini 2P min 2. Jadi ini adalah persamaan penawarannya. Bentuk persamaannya seperti itu. Nah, contoh yang kedua. Seandainya untuk satu jenis barang tertentu, fungsi penawarannya ditunjukkan oleh persamaan Q sama dengan 3P min 2. Pertanyaannya adalah, pada tingkat harga 5 rupiah misalnya di sini, berapakah jumlah yang ditawarkan? Artinya yang ditanya adalah di sini Q. Jika produsen bersedia menawarkan sebanyak 10 ya, banyaknya 10, berapa harga yang dibutuhkan? Berarti di sini yang ditanya adalah P-nya. Berapakah harga terendah yang produsen mau menjual harga barangnya? Kalau tadi kan harga tertinggi ya. Sekarang ditanya adalah harga terendahnya. Nah, untuk yang pertama, karena kita sudah punya persamaannya yaitu Q sama dengan 3P min 2, maka jika harganya 5 atau P-nya 5, maka Q-nya berapa? Maka di sini diperoleh 13. Q-nya adalah 13. Jadi tinggal substitusikan aja P ini ke persamaannya. Maka yang ditawarkan adalah 13 unit. Sementara untuk soal yang kedua, jika Q-nya adalah 10, maka P-nya berapa? Substitusikan Q-nya di sini. Maka diperoleh nilainya adalah 4. Oke. Nah, untuk soal yang ketiga, di situ soal yang ketiga adalah jika harga barangnya itu ditanya adalah harga terendah, produsen mau menjual barangnya. Berarti jika harga terendah, produsen itu tidak akan menjual barangnya. Gitu, harga terendah itu seperti itu anggapannya. Jadi Q-nya adalah 0. Maka di sini Q-nya 0, 3P min 2, maka P-nya 2/3. Jadi harganya 2/3. Seperti itu harga terendahnya ya. Kalau ini dalam rupiah berarti 2/3 rupiah. Kalau ini misalnya dalam dolar, 2/3 dolar misalnya, seperti itu. Oke. Nah, di sini dikatakan bahwa fungsi permintaan dan fungsi penawaran bersama-sama membentuk suatu yang namanya keseimbangan pasar. Ya,
Keseimbangan pasar terjadi apabila jumlah barang yang ditawarkan sama dengan jumlah barang yang diminta dan harga yang ditawarkan sama dengan harga yang diminta. Keseimbangan ini ditunjukkan oleh koordinat titik potong antar kurva penawaran dan kurva permintaan. Jadi kalau misalnya kita punya gini, di sini ini permintaan, di sini penawarannya, di sini ini adalah titik keseimbangannya atau keseimbangan pasar, seperti itu. Nah, secara aljabar, jumlah keseimbangan dan harga keseimbangan diperoleh dengan mengerjakan persamaan penawaran dan permintaan secara serempak, seperti itu. Contoh ya. Nah, di sini dapatkan titik keseimbangan dari fungsi permintaan. Jadi ini fungsi permintaannya. Oke. Jadi fungsi permintaan itu tidak selamanya ditulis ke dalam Q sama dengan ya. Bisa saja P sama dengan, itu tergantung. Sama halnya dengan persamaan garis. Persamaan garis itu tidak melulu Y sama dengan, tidak melulu 2X sama dengan 0, seperti itu. Dan fungsi penawarannya di sini sudah diberikan fungsi penawarannya, yaitu 3/2 QS plus 1. Di sini PD itu untuk permintaan dan QS itu untuk yang penawaran. Maka keseimbangan pasar itu diperoleh pada saat QD sama dengan QS dan PD sama dengan PS. Oke? Ini syaratnya. Maka di sini kita mengabaikan yang ada pada variabel Q dan P, sehingga kedua persamaan dapat ditulis menjadi P-nya yang untuk yang pertama. Tadi yang pertama itu adalah P sama dengan 10 min 2Q. Yang P kedua itu adalah 3/2Q plus 1. Jadi kita abaikan apakah dia permintaan atau penawaran. Jadi ini kita pakai P1 P2 saja misalnya. Jadi di sini P-nya P1 sama P2 berarti 10 ya, 10 min 2Q sama dengan 3/2Q plus 1. Jadi kita kelompokkan ke dalam kedua ruas, berarti min 3/2Q dikurang 2Q sama dengan 1 dikurang 10. Di sini min 9. Di sini dapatnya min 2, min 4, min 7 ya. Min 7/2, maka min 9 dibagi min 7/2 hasilnya 4/7. Seperti itu, karena min 9 dibagi negatif 7/2 kan artinya kali negatif 2/7, berarti kan ini 18/7, seperti itu. Kalau 18 bagi 7 14, berarti tinggal 4, jadi 2 4/7 untuk Q-nya ya. Nah, pada saat Q ini 2,4/7, maka P-nya ya, maka P-nya berapa? Maka kita substitusikan nilai Q 2/7 itu ke salah satu persamaan, baik yang ini maupun yang ini. Jadi P-nya didapat sebesar 4,67 ya. Jadi keseimbangan itu akan tercapai pada tingkat harga 6/7 dan jumlah barangnya adalah 24/7, seperti itu. Oke, nah mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini ya. Saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.